kesempatan ini saya mau membahas masalah filter guys. Kita belum pernah bahas secara detail seperti apa skemanya, desainnya, kemudian fungsi-fungsinya secara detail. Nah, kali ini kita akan bahas guys ya. Bisa kita ikutin terus ya videonya guys. Nanti di sini ada, saya sudah coba gambarkan skema ya. Jadi kita uraikan satu persatu. Nah, di whiteboard ya, ini sudah kita buat guys. Ini kolam ya, kolam ya. Kemudian ini filternya ya, chamber 1 ada, chamber 2, chamber 3 ya. Saya buat sengaja menyamping ya. Sebenarnya bisa kita buat desainnya seperti ini guys, kalau dari atas ya pandangannya ya. Nah, ini main tank ya. Ini chamber 1, chamber 2, chamber 3. Tapi karena sulit nanti perspektifnya, jadi kita larikan ke samping ya guys, seperti guys. Nah, jadi seperti apa guys? Kita mulai dari pemipaannya dulu ya. Di dasar kolam ya. Ini ada bottom drain ya, saya singkat BD ya. Ini sengaja kita buat agak miring ya, seperti pun agar supaya ketika pengurasan dia lebih cepat ya mengumpul airnya. Nah, ini pada kali ini yang desain seperti desain kolam saya yang terakhir ya. Pipa ini dari bottom drain naik ke atas guys ya. Naik ke atas melewatin filter ya. Nah, ini nanti airnya menyembur di sini ya. Jadi arah aliran nanti ini arah aliran air ya. Dari atas ini turun ke bawahnya. Ya. Turun ke bawah karena di bawah sudah ada pipa lagi ya. Ini yang akan mengarahkan ke chamber 2 ya. Jadi ini underflow ya dari ke atas, ini juga underflow dari ke atas semua, bukan overflow. Nah, pertanyaannya yang sering juga dilontarkan, apakah dasar chamber ini ya harus lebih rendah dari main tank atau kolam utama? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena kalau alasannya ya supaya airnya kencang mengalir, sebenarnya bukan ketinggian dasar ya, bukan ketinggian dasar, tapi ketinggian level airnya. Kalau level airnya sudah sama, dia tidak akan mengalir lagi. Ya. Jadi yang penting adalah di sini pipanya kita buat lebih pendek dari permukaan di sini, supaya pipanya cepat keluar. Karena di sini ada pompa guys ya, ada pompa. Pompa ini akan menarik ya dari chamber 2 supaya dia cepat keluar. Ini levelnya direndahin. Karena apa? Air di sini beda ketinggian dengan air di sini ya. Chamber 1 ini akan cepat ngalir dia. Ya. Kalau pipa yang kita buat lebih tinggi, sejajar dengan ini dia tidak akan mengalir. Ya. Jadi alasan untuk supaya dasar chamber dibuat lebih rendah itu tidak masuk akal ya. Kecuali alasannya adalah ketika ngedrain kita lebih cepat habis airnya. Nah, itu betul ya. Kalau untuk ngedrain saja, tapi ngedrain juga kita kan sesekali guys ya. Dan kadang-kadang malah ini kita bertahun-tahun juga dasar bawah itu tidak kita bersihkan ya. Karena tidak ada gunanya kalau kondisinya emang terjalin bersih ya, kotorannya sudah tertarik. Nah, itu yang pertama guys. Kemudian seperti apa susunan filter di sini? Ini paling penting ya. Jangan sampai salah. Chamber 1 biasanya diidentikan dengan filter mekanis ya. Dibilang mekanis karena yang kita tangkap adalah kotoran-kotoran fisik ya. Nah, seperti apa ya susunannya? Karena kita alirannya dari atas ke bawah ya guys, dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Kita buat filter yang pertama ya, nomor 1 ini itu pakai batu ya. Batu ini bisa pemberat juga untuk filter di bawahnya biar nggak melayang ya. Bisa kita pakai pecahan karang atau koral ya. Ya, jadi dia pemberat tapi juga dia sekaligus sebagai penyaring ya. Batunya agak sedikit berlapis, itu nanti kotoran-kotoran yang besar itu akan ditangkap duluan. Ya, jadi urutan filter itu adalah ya, kalau dia mekanis, yang paling atas ini yang paling jarang ya. Paling jarang. Yang nomor 2 baru agak rapat ya. Kalau ada nomor 3 lagi, ini yang rapat. Nggak boleh dibalik ya guys.
Kalau dibalik yang rapat duluan, sebentar aja akan tersumbat guys. Ya. Jadi fungsi yang di bawah malah nggak jalan. Jadi yang jarang dulu guys. Ya. Jadi batu-batu pemberat pecahan karang gitu ya, seperti di kolam saya. Kemudian bisa juga koral-koral ya, koral-koral disusun ya, untuk memberat sekaligus juga menangkap kotoran-kotoran yang besar-besar bilang ya, debu-debu besar itu akan cukup di situ. Kemudian yang kedua ya, agak sedikit rapat, kita pakai jetbed yang kasar, jetbed yang kasar ya. Seperti sini ya, ini 1, ini 2 pakai jetbed, ini 3. Nah yang ketiga kita bisa pakai jetbed yang halus ya, bisa ada yang halus ya, sehingga kotorannya benar-benar tertangkap di atas, ke bawah, sampai ke bawah lagi sudah diharapkan bersih di sini ya, sudah diharapkan bersih. Nah fungsi jetbed kasar dan jetbed halus ini, jika teman-teman mau gantikan juga bisa dengan jaring nelayan ya. Ganti jaring nelayan. Nah ini uniknya jaring nelayan, bisa menggantikan kedua ini ya, bisa digantikan. Karena apa? Jaring nelayan itu dia apabila ditumpuk dia akan makin rapat ya, makin rapat di bawah, makin rapat di atas juga agak renggang gitu. Jadi bisa kedua ini bisa dimainkan atau bisa dikombinasikan seperti di tempat saya, dikombinasikan di atas jetbed yang kasar, di bawahnya ini pakai jetbed halus digantikan dengan jaring nelayan bisa ya. Jadi jaring nelayan ini boleh dibilang serba bisa ya, makin lama kotoran makin banyak, dia akan makin kecil juga ininya, apa namanya, saringannya ya, makin rapat. Nah selanjutnya tadi kita jeruannya chamber 1 ya, disebut filter mekanis, kemudian poin 2 sama 3 bisa digantikan jaring nelayan. Selanjutnya kita bahas chamber kedua ya. Chamber kedua isinya apa ya? Kita kasih nomor 4 ya, paling atas, kita ngomongin dari atas ke bawah. Nomor 4 karena ini kembali lagi filter baru lagi ya, artinya bukan di chamber 1 atau chamber 2, kita juga perlu pemberatnya. Jadi pakai batu-batu pemberat lagi. Nah, tapi batu pemberat di sini bukan hanya pemberat saja, ya. Dia juga akan berfungsi sebagai rumahnya bakteri, ya guys. Ya, jadi ini batu pemberat sekaligus rumahnya bakteri. Materialnya apa saja? Bisa pecahan karang, ya guys. Koral juga bisa. Ya. Tadi koral ini agak licin ya. Sebaiknya kalau koralnya cari yang agak kasar ya. Nah, bisa juga sekalian ditumpuk di sini keramik ring ya. Mungkin teman-teman sudah umum ya dengan keramik ring ya. Dia bahannya keramik ya, terus berbolong-bolong seperti ini nih ya. Kalau saya gambarkan ya, saya besar mungkin 10 kali ya, ini ada bolong-bolongnya ya, putus-putus ya. Nggak usah digambar deh, gini aja ya, dia bolong-bolong ya, keramik ring. Tumpuk banyak, dia cukup berat. Nah itu bisa juga menggantikan di sini batu pemberat ini, tumpuk banyak-banyak ya. Jadi ini sudah bersih, sebenarnya lewat ke sini dia juga akan membantu ya untuk rumah biologis. Nah, tempatnya bisa sekaligus di atas atau di bawah batu ini ya, jadi lebih tersembunyi dia ya. Bisa dibagi lagi yang 4 ini ya, di bawahnya keramik ring, di atasnya koral ya. Kalau koralnya licin ya, nggak nempel. Tapi kalau sudah pakai pecahan karang, keramik ring juga nggak usah pakai, nggak apa-apa ya, karena karang ini dia banyak cabang-cabang gitu ya, banyak tempat menempel itu dan kasar ya. Nah kemudian yang kelima ya, ini bisa juga kita kasih jetbed lagi ya. Kalau kita emang nggak terlalu yakin saringan pertama ya, kita saring lagi, nggak masalah. Kita kasih seperti yang di chamber 1, kasih yang kasar lagi ya. Karena apa? Seperti alasan pertama, kita dahulukan yang jarang ya, kemudian baru saringan yang lebih rapat untuk di nomor 6-nya. Nah ini juga bisa kita gantikan dengan jaring nelayan ya. Jaring nelayan, serbaguna jaring nelayan ya. Tumpuk-tumpuk padat dia aman ya. Seperti tempat saya juga pakai jaring nelayan, tapi kita kombinasi dengan jetbed yang kasar ya. Kita kasih lagi ada jetbed di bawahnya untuk duduk. Di atas di sini ada semacam rak ya, atau valet ya, ada valet supaya jaringnya duduk dengan bagus. Biasanya di sini kita kasih juga jetbed ya, bisa jetbed halus, bisa juga jetbed kasar, hanya untuk dia
chamber 2 ini sering disebut filter biologis ya. Jadi kita harapkan di chamber 2 terjadi penguraian amonia ya guys. Jadi nitrat dan nitrit ya. Nah, tanpa filter biologis ini saringan kita nggak akan sempurna guys. Kenapa? Karena air kita bening, tetapi nanti tidak sehat dia ya. Karena amonia ini menjadi musuh bagi ikan ya. Itu ikan koi peka sekali ya terhadap tumpukan amonia ya. Akumulasi dari amonia. Nah, kemudian chamber ketiga guys. Chamber ketiga ini biasanya difungsikan bukan lagi filter ya, tetapi biasanya itu dikasih lampu UV. Nah, lampu UV mungkin udah tahu ini pembunuh alga ya, untuk mengurangi hijau di kolam kita ya. Jadi lampu UV ditaruh di belakang sekali supaya tidak membunuh bakteri. Kalau dia taruh di chamber 2 atau chamber 1, kita takutkan nanti bakteri baik sudah mati. Kalau di sini ada bakteri lolos pun dia dibunuh nggak apa-apa, karena di kolam itu tidak dibutuhkan ya, bakteri nitrifikasinya nggak dibutuhkan, seperti itu guys ya. Nah, mungkin teman-teman ada masukan nanti ya, silakan di komen. Mungkin ada pertanyaan, ada dari keterangan saya kurang jelas, teman-teman bisa komen, atau ada masukan guys, pengalaman teman-teman bisa dimasukkan juga. Ini juga saya berdasarkan pengalaman saya pribadi dan belajar juga dari suhu ikan koi ya. Jadi monggo di komen, mau kita bisa sharing ya. Dan ini bisa teman-teman contoh, karena ini juga saya praktekkan di beberapa kolam saya. Ya, itu aja guys, jangan lupa subscribe, like, bila perlu di share agar teman-teman yang lain juga bisa tahu ilmu ini guys. Ya, jadi para pemula gak usah ragu lagi, ini sudah dipraktekkan di berbagai kolam saya dan juga kolam teman-teman yang lain. Itu aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.